adalah milik orang yang selalu dan senantiasa mau terus berusaha. Sama seperti topik kita di minggu ini, yaitu mengenai usaha para pejuang daerah untuk melawan kekejaman dari Hindia Belanda di Nusantara kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran kita berikut ini. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai perang hegemoni kongsi dagang Belanda. Tetapi di minggu ini kita akan mempelajari tetapi berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu perang melawan penjajahan Belanda. Kalau minggu lalu kongsi dagangnya, kalau minggu ini penjajahan Belandanya. Nah, banyak sekali pemberontakan dari berbagai daerah terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tetapi di minggu ini kita akan membahas dua saja mengenai Perang Tondano, dan juga pelajaran kita di minggu ini itu adalah dengan mempelajari materi pemberontakan terhadap tindakan Belanda. Diharapkan siswa dapat menganalisis alasan para pemuda dan tokoh dalam melakukan perlawanan dan apa dampaknya bagi masyarakat, agar siswa dapat meneladani semangat para tokoh yang sudah berjuang dengan segala cara untuk mempertahankan kerukunan masyarakat Indonesia kala itu, serta siswa juga dapat lebih rajin dan giat dalam mengembangkan Indonesia, khususnya di dalam langsung saja. Itu tadi ada Perang Tondano. Nah, Perang Tondano sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano ini terjadi dalam 2 tahap. Perang Tondano yang pertama terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa barat, orang-orang Spanyol sebenarnya sudah sampai di tanah Minahasa, ataupun tepatnya di Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam menyebarkan agama Kristen itu bernama Franciscus Xaverius. Jadi hubungan orang Minahasa dan Spanyol itu terus berkembang. Tetapi mulai abad ke-17 hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kedatangan VOC kala itu. Nah, VOC waktu itu berhasil menanamkan pengaruhnya di daerah Ternate. Bahkan gubernur Ternate yang bernama Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Jadi kemudian Simon Kos ini menempatkan kapalnya di pinggir-pinggir pantai, segera melakukan monopoli di daerah itu. Orang-orang Minahasa sebenarnya menentang usaha monopoli itu, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Bagi VOC, kalau tidak memenuhi ataupun mengikuti kerjasama yang diinginkan sama VOC, maka VOC akan melawannya. Nah, memerangi orang Minahasa juga akan dilakukannya. Jadi, untuk melemahkan orang-orang Minahasa ini tadi, si VOC membendung sungai yang bernama Sungai Temberan. Aliran sungai yang dibendung sama VOC ini tadi meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat para pejuang Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Pulau Tondano dengan rumah-rumah apung kala itu. Nah, ini contoh rumah apungnya. Simon Kos kemudian memberikan ultimatum. Isi ultimatumnya yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontakan kepada VOC. Yang pertama. Yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena gerakan air Sungai Temberan. Jahat nggak si VOC ini? Padahal sebenarnya yang membendung Sungai Temberan ini adalah VOC itu sendiri. Tapi VOC meminta ganti rugi kepada orang Tondano. Nah, maka dari situ ultimatum yang dilakukan sama VOC ini tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat Tondano. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano mengalami beberapa masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk.
salah satu cara yang dilakukan sama Tondano itu adalah terpaksa mendekati VOC untuk menjual hasil pertanian tadi. Maka dengan terbukanya tanah Minahasa, Perang Tondano yang kedua ini sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad yang ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk mempertahankan wilayah Jawa dari serangan Inggris. Nah, dengan begitu maka Daendels melakukan dan memerlukan banyak sekali pasukan dalam jumlah yang besar. Jadi untuk menambah jumlah pasukan ini, maka direkrutlah yang namanya pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian. Salah satunya adalah suku Minahasa. Selain Minahasa, ada orang Madura, ada orang Dayak, dan yang lainnya. Tetapi, ternyata orang Minahasa pada umumnya tidak setuju dengan program yang dilakukan sama Daendels. Mereka ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda yang dilakukan. Salah satunya itu adalah seorang pemimpin yang bernama Ukung Lonto. Nah, Ukung Lonto ini yang menugaskan rakyat Minahasa itu harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2000 pemuda Minahasa ke wilayah Jawa. Belanda kemudian menerapkan strategi seperti sebelumnya pada Perang Tondano yang pertama tadi. Belanda kembali membendung Sungai Temberan. Selain itu juga mereka membentuk dua pasukan. Pasukan yang pertama itu dipersiapkan untuk menyerang dari Danau Tondano. Sedangkan pasukan yang kedua itu menyerang Minahasa dari daratan. Nah, pasukan Belanda yang berpusat di Tondano ini berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minahasa, sehingga berhasil menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di kala itu. Setelah berhasil mengalahkan kedua benteng yang dipersiapkan sama VOC ini tadi, orang VOC lengah. Tiba-tiba dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Tadi si Tondano membangun yang namanya Sungai Temberan. Nah, akhirnya Sungai Temberan ini jadi meluap sendiri. Istilahnya senjata makan tuan. Itu mempersulit pasukan Belanda itu sendiri. Bahkan terdengar berita kapal Belanda ini yang paling besar tenggelam di danau akibat dari luapan Sungai Temberan yang dibendung oleh Belanda itu sendiri. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pemberontakan. Nah, kelompok pemberontakan itu merugikan bangsa daerah Tondano itu sendiri, karena mereka sebagian ada yang memihak kepada Belanda. Akhirnya tanggal 4 sampai 5 Agustus 1906, benteng pertahanan Moraya ini milik para pejuang hancur bersama rakyat. Para pejuang ini punya semboyan, lebih baik mati daripada menyerah kepada Belanda. Jadi daripada kita dipimpin sama orang Belanda, kita lebih baik mati melawan penjajahan yang dilakukan sama Belanda. Nah, itu dia berakhirnya Perang Tondano kedua. Berarti intinya di situ adalah VOC yang menguasai daerah ini berada di daerah Maluku. Karena Maluku dengan hasil rempah-rempah yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itulah senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Namun tidak hanya memburu kekayaan, orang Eropa juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku mulai relatif lebih tenang. Karena sebenarnya Inggris ini bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja Rodi juga mulai dikurangi.
Bahkan, para pemuda Maluku juga diberikan kesempatan untuk bekerja pada Dinas Angkatan Perang Inggris kala itu. Intinya adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris dengan Maluku kala itu berjalan dengan lancar. Tetapi, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli Maluku kembali diperketat. Penyerahan wajib pajak pun kembali dilakukan oleh orang Belanda. Bahkan, kewajiban kerja paksa pun dilakukan oleh orang-orang Belanda terhadap Indonesia. Bukan hanya itu, penyerahan ikan asin, ikan dendeng, dan juga kopi pun harus diserahkan kepada Indonesia. Bahkan, pemuda dijadikan oleh VOC sebagai tentara di luar Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa-jasa orang Maluku kala itu. Pernah sekali ada cerita bahwa Belanda memesan perahu yang bernama perahu Orambi. Belanda tidak membayar perahu ini dengan harga yang pantas. Melihat itu, maka para tokoh-tokoh pemuda Indonesia melakukan pertemuan rahasia untuk membahas sebenarnya bagaimana cara untuk melawan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda kala itu. Dari hasil pertemuan rahasia ini didapatkan kesimpulan bahwa mereka perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda. Nah, ada satu tokoh yang bernama Thomas Matulesi. Ia kemudian terkenal dengan gelarnya yang bernama Patimura. Dia dipercaya sebagai pemimpin karena punya pengalaman bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris, yakni dapat menguntungkan rakyat Maluku kala itu, karena Patimura ini pasti mengetahui sedikit saja membaca gerak-gerik dari orang Inggris kala itu. Gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda. Bahkan pejuang Maluku kemudian menuju benteng Durstede. Mereka berencana untuk menghancurkan benteng tersebut. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Dan benteng Durstede ini dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Jadi jatuhnya benteng Durstede ini telah menambah semangat para pejuang pemuda Maluku untuk terus melakukan perjuangan dalam melawan Belanda. Tetapi kemudian Belanda mendatangkan bantuan dari Ambon dan bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, namun bantuan itu dapat digagalkan oleh pasukan Patimura. Selanjutnya, Patimura mau memusatkan perhatiannya untuk menyerang benteng Zeelandia. Tetapi Patimura gagal menembus benteng itu. Nah, upaya perundingan ini mulai ditawarkan, tetapi tidak ada kejelasan yang didapatkan antara orang VOC dengan Patimura kala itu dan juga kelompoknya. Akhirnya VOC mengerahkan semua kekuatannya termasuk bantuan yang ada dari Batavia. Melihat itu semua, maka si VOC ini semakin gigih untuk ingin menaklukkan kelompok-kelompok dari Patimura. Nah, salah satu cara yang berhasil dilakukan sama VOC di bulan November, beberapa prajurit dari Patimura tertangkap. Salah satunya itu adalah Kapitan Paulus Tiahau. Dia adalah ayah dari Christina Martha Tiahau. Nah, jadi walaupun ditangkapnya orang tua dari Christina Martha Tiahau ini, Belanda tidak puas sebelum ditangkapnya Patimura. Bahkan Belanda pernah mengumumkan kepada siapa saja yang dapat menangkap Patimura akan diberikan hadiah 1000 gulden. Setelah 6 bulan masa pencarian dari Patimura oleh VOC, maka tertangkaplah Patimura dan akhirnya Patimura ini pun dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Nah, melihat itu timbul semangat Christina Martha Tiahau ini untuk meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh Patimura ini tadi. Nah, tetapi perjuangan dari Christina ini tidak lama. Dia berhasil ditangkap dan dihukum mati bersama dengan 39 orang lainnya. Itu rencananya dibawa dan dijadikan sebagai pekerja rodi kala itu. Nah, di tengah jalan
Christina Marta ini jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal. Nah, dari situ berakhirlah yang namanya perlawanan Pattimura di daerah Maluku dalam melawan kekuatan VOC kala itu. Dengan begitu bisa dipastikan bahwa berakhirlah perjuangan dalam melawan kekuatan VOC di Maluku pada saat itu, baik pada masa kepemimpinan Pattimura dan juga perjuangan yang dilanjutkan oleh Christina Marta Tiahahu ini. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Mengharapkan kamu dapat mengetahui apa makna dan manfaat dari kamu mempelajari materi di hari ini. Tetap semangat, kerjakan tugasnya, karena tidak lama lagi kita akan bertemu di sekolah karena kamu akan mengumpulkan tugasnya. Lengkapi tugasmu, selesaikan semua tugas-tugas kamu yang bolong, dan salam semangat, salam SSD. Semangat, Fraternitas Dina